Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Rifdiansyah dengan NIM 2403864. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang kalorimeter. Nah, di mana yang pertama ada rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih cara untuk menentukan kapasitas kalor pada kalorimeter dan yang kedua bagaimana cara untuk menentukan kalor jenis padat. Nah, di sini tujuan praktikumnya yaitu mengetahui cara menentukan kapasitas kalor pada kalorimeter dan yang kedua mengetahui cara menentukan kalor jenis padat. Nah, di sini kelompok kami berkesimpulan bahwasanya eh, energi panas yang berada di air panas itu akan berpindah ke air dingin sehingga tercapailah kesetimbangan termal. Nah, proses ini juga sesuai dengan hukum kekekalan energi, di mana panas yang dilepaskan oleh air panas sama dengan panas yang diterima oleh air dingin dan kalorimeter. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya ada hubungan dari kilepas dan kiterima, di mana kilepasnya itu merupakan M1C1 dan delta T. Nah, ini tuh merupakan gabungan dari air panas dan juga kalorimeter. Nah, sedangkan kiterimanya itu merupakan dari air panas. Sehingga terjawablah rumusan masalah rumusan masalah nomor 1 yaitu bagaimana untuk mencari jenis kalorimeter yaitu dengan cara menggunakan persamaan kilepas sama dengan kiterima di mana rumusnya itu akan menjadi kalorimeter si CK ini sama dengan massa air panas dikalikan dengan kalor jenis air panas dikalikan dengan delta T air panas dikalikan juga dengan delta T air dingin dikurangi massa air dingin dikali Ca atau kalor jenis air, di mana sih kalor jenis air itu dua-duanya ya 4.200. Nah, lalu dibagi dengan delta TK dan massa si K itu tersebut. Nah, selanjutnya kenapa kami bisa menyimpulkan seperti ini dari data percobaan. Nah, di sini untuk mencari kapasitas kalorimeter, nah air dinginnya di sini masanya ada 96,9 gram. 96,9. Nah, terus di sini ada mKal-nya yaitu 103,76 dan T awal air dingin gitu 26 dan T awal air panas itu 51 derajat Celcius. Nah, di saat kesetimbangan, nah suhu air itu berada di 38 derajat Celcius. Massa air panas itu 92,24 dan massa air panas di dalam kilogramnya itu 0,09224. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau jenis air itu 4.200 dan T3 dikurangi T1. Nah, jadi perbandingan suhu dari suhu ketiga dan suhu ke-1 itu 12 Celcius. Nah, di sini ada suhu ketiga dikurangi suhu kedua air panas, jadi 13 Celcius. Nah, cekalnya jadi 122,513. Nah, di mana ternyata si CK-nya itu merupakan hasilnya tuh mendekati timbal. Nah, lanjut di percobaan mencari kapasitas kalorimeter logam 1 atau kuningan. Di sini bisa dilihat sendiri ya datanya sama seperti tadi, hampir sama. Nah, ternyata ketika dihitung menggunakan persamaan tadi, kilepas sama dengan kiterima, maka si CK-nya itu 543,177, di mana hasil ini mendekati besi ya. Di sini kuningan tapi lebih dekat ke besi. Tidak apa-apa, lanjut ke percobaan kedua, di mana untuk mencari kalorimeter si logam kedua atau silver ini, nah bisa dilihat si massa air dinginnya sama seperti tadi, dan juga ada T awal air dingin dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh kami mendapatkan itu silver itu mendekati dengan perak sebesar 258. Kenapa kami bisa menyimpulkan seperti ini? Karena kami mengcompare-nya atau membandingkannya dengan literatur yang ada. Nah, mungkin dari ada beberapa kesalahan. Jadi kesalahan itu mungkin bisa datang dari diri kita sendiri saat melihat suhu dan juga mungkin dari ketelitian dalam menggunakan alat dan bahan. Nah, sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.